Halo semua, perkenalkan nama saya Gede Damar Arya Erlangga dengan NIM G025085 dari kelompok Diskri A9. Pada hari ini akan menjelaskan mengenai laporan anatomi berdasarkan soal-soal yang sudah diberikan. Jadi yang pertama kita akan membahas mengenai vertebrae, meliputi ossa, ligamenta, dan artikulasi yang ada pada vertebrae. Jadi kalau untuk vertebrae atau columna vertebralis ya di tulang belakang kita tuh dibagi jadi 5 bagian. Ada ruas-ruas vertebrae cervicalis, vertebrae thoracica, vertebrae lumbalis, vertebrae sacralis, dan juga vertebrae coccygia. Kita pertama akan membahas mengenai vertebrae cervicalis. Cervicalis ini dibagi jadi 7 ruas, dan di cervicalis sendiri ini itu ada yang tipikal sama ada yang atipikal. Yang tipikal itu berarti bentuknya yang umum, kalau yang atipikal itu berarti dia memiliki bentuk yang khusus. Kalau yang atipikal itu ada di ruas 1, 2, dan 7, sisanya berarti 3 sampai 6 itu yang tipikal. Nah, kalau tipikal dulu nih ya, kita bahas yang umum dulu. Itu dia punya korpusnya nanti di bagian anterior atau di bagian depannya. Dia punya korpus, ada foramen vertebrale, ada foramen transversarium, dan juga ada processus spinosusnya. Nah, terus sekarang kita bahas yang atipikal. Apa yang membuat beda? Atipikal yang ruas pertama itu karena berbeda, dia disebut dengan os atlas. Apa sih yang bikin beda dari os atlas ini? Dia itu nggak punya kalau di umumnya kita punya korpus sama processus spinosus. Nah, di atlas ini dia nggak punya processus spinosus sama korpusnya, tapi nanti korpus itu akan digantikan oleh adanya fovea dentis, dan di sini ada tuberkulumnya. Terus untuk yang ruas kedua, bedanya di mana? Ruas kedua ini, vertebrae cervical 2 ini disebut dengan os aksis. Os aksis ini sebenarnya mirip sama yang tipikal, cuman yang bikin beda itu cuma satu, dia memiliki apex dentis di bagian atasnya. Terus yang terakhir adalah yang ruas ketujuh, vertebrae cervicalis 7 itu kenapa kok dia beda? Padahal bentuknya tuh mirip banget sama yang tipikal. Yang bikin beda itu adalah dari processus spinosusnya. Processus spinosusnya ini benar-benar menonjol dan yang paling besar. Terus juga foramen transversariumnya ini yang paling besar dibandingkan foramen transversarium ruas-ruas di atasnya. Tapi foramen vertebralenya itu yang paling kecil dan hanya dilewati oleh vena vertebralis. Udah itu untuk vertebrae cervicalis. Kita lanjut ke vertebrae thoracica. Vertebrae thoracica ini gampang aja untuk menghafalinya, untuk memahaminya adalah kan di dada itu ada jantung ya. Jadi korpusnya itu berbentuk seperti jantung. Dia juga ada foramen vertebrale, ada processus spinosus, ada processus transversari. Dia nggak punya foramen transversarium ya. Jadi foramennya tuh sekarang transversariumnya itu adanya tuh processus. Nah, di vertebrae thoracica ini ciri khasnya adalah dia punya fovea costalis. Ini kalau kita lihat dari sisi lateral ya. Lateral ini dia punya fovea costalisnya nanti akan menjadi tempat berartikulasionya costae sesuai dengan ruasnya ya. Jadi ada fovea costalis superior, ada fovea costalis inferior, dan ada fovea costalis processus transversari. Bedanya apa? Fovea costalis superior sama inferior ini nanti akan bersendi dengan capitulum costae. Sementara kalau untuk fovea costalis yang di processus transversi itu nanti akan bersendinya dengan tuberculum costae. Jadi nanti akan ada dua artikulasi. Nah, yang beda ini adalah nanti di ruas ke-12-nya atau di vertebrae thoracica 12. Dia itu nanti processus transversarinya itu ada 3 tonjolan. Ada tuberculum superior yang nanti disebut dengan processus maxillaris, ada tuberculum inferior yang nanti disebut dengan processus accessorius, dan ada tuberculum lateralisnya. Untuk membedakan antar ruasnya itu bisa kita lihat dari fovea costalisnya. Kalau ruas pertama itu fovea nanti akan bersendi di fovea costalis superior yang bulat sama inferiornya semilunar. Kalau ruas 2 sampai 9 itu nanti bersendi dengan costenya itu di fovea costalis superior dan inferior yang sama-sama semilunaris. Terus kalau yang di ruas ke-10 itu hanya bersendi di fovea costalis superiornya yang semilunar aja dan bentuknya semilunar. Kalau yang 11 12 itu nanti di superior aja, fovea costalis superior yang bentuknya bulat. Fovea costalisnya itu bulat. Lanjut ke yang ketiga, kita membahas mengenai vertebrae lumbalis. Gampang juga ya, kalau di lumbal atau di pinggang itu kan ada ginjal. Jadi di sini dia korpusnya itu bentuknya tuh seperti ginjal. Dia juga punya foramen vertebrale, ada processus spinosus. Nah, terus ini ada dua struktur yang sebenarnya ada di bangunan-bangunan sebelumnya, tapi yang paling tebal itu di lumbalis, yaitu ada pediculus arcus vertebrae sama ada lamina arcus vertebrae. Terus ini dia juga punya processus transversi atau bisa disebutnya processus costalis. Nanti yang paling beda itu adalah di vertebrae lumbalis kelima.
di mana vertebrate lumbalis kelima ini bagian anterior korpusnya itu lebih rendah sedikit dari bagian posteriornya, dan dia cenderung menjadi satu dengan os sacrum atau vertebrae sacralis, atau bisa disebut itu adalah fenomena sakralisasi. Kita lanjut ke vertebrae sacralis. Vertebrae sacralis itu ada 5 ruas, tapi 5 ruas ini sudah menjadi satu jadi os sacrum. Jadi ini ada ruas 1, 2, 3, 4, 5, ini jadi satu jadi os sacrum. Dan di vertebrae sacralis ini ada 2 fasies ya, ada fasies dorsalis sama fasies pelvina. Fasies dorsalis ini dari posteriornya ada struktur-struktur seperti crista sacralis mediana, crista sacralis medialis sama crista sacralis lateralis. Bedanya yang mediana sama medialis, kalau medialis itu kalau mediana itu dia letaknya benar-benar di tengah, jadi kan ini pas di tengah berdua. Kalau yang medialis ini yang agak ke tengah ini ya. Terus yang lateralis yang di samping luar. Terus juga ada fasies auricularisnya, sama di sini ada bolongan-bolongan ini namanya foramina sacralia posteriora, karena fasies dorsalis kan dari sisi posterior, dari sisi belakangnya. Kalau misalnya dari fasies pelvinanya, fasies pelvina itu nanti foraminanya disebut foramina sacralia anteriora karena dilihat dari bagian dalam atau dari bagian depan anteriornya. Di sini juga ada linea transversae yang garis-garis lurus ini yang merupakan derivat dari discus intervertebralis. Terus kalau untuk foramina sacralia anteriora, foramina sacralia ya, itu dia tuh merupakan derivat dari foramen vertebrae dari ruas-ruas di atasnya. Terus di sini juga ada struktur pentingnya yaitu promontorium. Nah, yang terakhir itu adalah os coccygia itu sendiri atau vertebrae coccygia itu sendiri. Itu ada 5 ruas juga menjadi satu. Ini ciri khasnya yang paling pertama tuh ada kayak tanduknya, ini namanya cornucoccygum. Terus nanti langsung aja ke bawah, ini ada ruas pertama vertebrae coccygia 1, ini ruas kedua, ketiga, keempat, dan yang paling kecil itu yang kelima. Terus sekarang kita lanjut membahas di ligamen-ligamennya. Jadi yang pertama itu ada, untuk bahas dari korpusnya dulu ya, korpus vertebrae itu ada ligamen yang menyokong. Yang pertama ada ligamen yang menyokong secara membujur atau secara longitudinal ya, yang di bagian depan sama yang di bagian belakang. Langsung aja sebut namanya ya, karena di bagian depan dan membujur, anterior longitudinal ligament sama posterior longitudinal ligament. Nah, fungsinya apa? Kalau untuk anterior longitudinal ligament ini mencegah hiperekstensi dari tulang belakang. Kalau untuk posterior longitudinal ligament ini mencegah hernia dari nucleus pulposusnya. Nucleus pulposus itu merupakan salah satu struktur penyusun dari discus intervertebralis. Habis gitu ada lagi di antara satu tulang belakang dengan yang lainnya itu kan juga ada ligamennya. Di antara berarti kan inter, ya udah berarti namanya interspinous ligament. Terus ada juga ligamen yang ada di bagian atasnya tulang belakang. Di bagian atas kan berarti superior, berarti namanya supraspinous ligament. Terus ada juga yang di bagian dalam itu namanya ligamentum flava atau ligamentum flavum, itu untuk mencegah terjadinya pemisahan laminae dari vertebralis. Terus yang terakhir ada ligamentum nuchae yang di bagian atas, di bagian belakang leher atau di bagian belakang cervicalis. Terus untuk artikulasionya itu ada 4. Yang pertama itu ada artikulasio atlanto-occipitalis. Ini dibentuk oleh os atlas sama os occipital. Lebih tepatnya adalah persendian antara condylus occipitalis dan facies articularis superior os atlas. Ini adalah artikulasio yang nanti memungkinkan kita untuk mengangguk. Nah, itu dari artikulasio atlanto-occipitalis. Kemudian ada artikulasio atlanto-axialis. Nah, atlanto-axialis ini ada tiga buah artikulasio, ada 1 di medialis dan ada 2 yang lateralis. Nah, kalau yang medialis ini terbentuk dari fovea dentis dari os atlas yang berartikulasio dengan facies articularis superior dari os aksis. Habis gitu kalau yang lateralis itu terbentuk dari facies articularis inferior os atlas dengan facies articularis superior os aksis. Ini nanti yang atlanto-axialis ini adalah artikulasio yang bisa memungkinkan kita untuk melakukan gerakan rotasi. Tidak gitu ya, menggerakkan gitu, tidak gitu, menggeleng-geleng. Nah, kalau yang mengangguk tadi itu gerakannya fleksi ekstensi kepala. Habis gitu ada lagi ini artikulasio uncovertebral. Ini terbentuk dari vertebrae cervical ruas 3 atau ruas 4 sampai 6 atau juga bisa dari ruas 7-nya.
Nah ini nanti terletak di bagian posterolateral dan nanti artikulasionya ini akan membentuk sebuah ruang kosong. Di sini sebuah ruang kosong. Ini nanti akan menjadi tempat terjadinya osteofit pada usia tua yang bisa menyebabkan nyeri-nyeri di bagian leher. Habis gitu untuk sendi yang satunya adalah articulatio zigomaticales. Ini yang untuk menentukan gerakan di bagian vertebralis kita, dan dia terbentuk dari processus articularis superior yang berartikulasi dengan processus articularis inferior dari vertebralis di atasnya. Jadi saling berdekatan gini, saling berartikulasi atas dengan bawahnya. Itu disebut dengan sendi zigomaticales. Itu masing-masing ruas itu beda-beda. Jadi ada yang artikulasinya lebih tipis, ada yang lebih tebal dan sebagainya. Oke, sekarang kita lanjut untuk pembahasan yang kedua, itu adalah membahas mengenai plexus brachialis yang ada di ekstremitas superior. Lebih tepatnya itu yang menginervasi dari cingulum membri superioris sampai ke regio brachium, antebrachium sampai ke manus. Jadi plexus brachialis merupakan inervasi nervus-nervusnya ya. Jadi plexus brachialis paling pertama itu muncul ada di cingulum membri superioris ya, cords of brachial plexus. Itu nanti dia ada tiga cabang utama. Yang pertama itu ada yang bagian lateral, ada yang bagian posterior, sama ada yang bagian medial. Yang bagian lateral itu nanti akan memanjang ke bawah ya, akan bercabang, ini yang bercabang, nanti dia akan membentuk menjadi nervus cutaneus di tangan. Nervus cutaneus. Kemudian untuk yang bagian posterior itu nanti akan membentuk nervus radialis atau radial nerve. Terus yang medial itu nanti akan bercabang ini dia ada dua percabangan ya. Kalau yang percabangannya dia sendiri itu nanti dia akan membentuk nervus ulnaris. Habis gitu di lateral sama medial itu tadi juga ada percabangan yang mereka jadi satu. Jadi penggabungan antara lateral sama medial, lateral sama medial. Nanti itu akan nyambung di tengah, karena di tengah ya. Jadi dia akan membentuk yang namanya nervus medianus. Nah, ini nanti masing-masing nervus ini akan nervus yang menyebabkan otot-otot di tangan kita tuh bisa berkontraksi. Terus juga ada sebenarnya ini dari posterior, agak nggak kelihatan ya, tapi nanti dia juga bercabang membentuk nervus axillary atau nervus yang ada di bahasa umumnya di bagian ketiak kita. Oke teman-teman, untuk yang terakhir kita akan bahas mengenai regio femoris, meliputi 3 aspek juga. Yang pertama kita bahas osanya, muskulinya, kemudian inervasinya. Kita ke osanya dulu. Jadi ini ada gambar dari os femur. Ini ada penampang anterior sama posterior. Ini yang sebelah kiri penampang anterior, yang sebelah kanan penampang posterior. Dan dari sini kita bisa tentukan sebenarnya ini tuh os femur dexter atau sinister. Ini kalau dilihat dari gampangnya dari ininya aja deh, dari penampang posteriornya aja, ini bisa kita bilang ini os femur bagian dexter atau bagian kanan. Nah, jadi untuk awalnya ya, os femur ini kan dia termasuk os longum. Jadi dia pasti punya epifisis sama diafisis. Nah, ini tulangnya sebesar ini nih, os femur nih dibagi jadi 3 struktur utama ya, 3 bagian utama. Yang pertama ada epifisis proximalisnya. Habis itu ada diafisisnya di tengah nih. Sama ada epifisis distalis yang di bagian paling bawah. Yang posterior ya sama juga. Nah, untuk strukturnya, yang pertama di sini ada caput femoris bagian kepalanya. Terus caput femoris ya, dia di sini ini ada kayak ceruan kecil di dalam itu fossa caput femoris. Fossa caput femoris nanti akan bersendi dengan acetabulum, di mana ada ligamentum caput femoris yang memperkuat persendian dengan acetabulum. Terus di sini nanti ada column femoris bagian lehernya. Habis gitu ini kalau dari bagian depan ya, dari view anterior ini sebenarnya nggak banyak kolom. Habis itu ini bagian korpus atau badan dari femurnya, corpus femoris. Terus di sini ada epicondylus, ini epicondylus medialis sama epicondylus lateralis. Terus di sini ada fascias patellaris. Fascias patellaris. Habis itu kalau dari view posteriornya, nah view posterior ini baru banyak kelihatan strukturnya. Ini ada trochanter mayor, ini ada trochanter minor. Terus di sini ada tuberculum quadratum. Habis itu yang di bagian kolom ini, bagian belakang kolom itu kan ini kan ada ruangan gini ya.
ruangan gini ya. Nah itu disebut dengan fossa trochanterica. Terus yang tadi udah ya, trochanter minor. Nah di bawah trochanter minor ada garis, ini linea pectinea. Terus udah. Nah ini ke bawahnya kan ada garis lurus gini, ini namanya linea aspera. Sementara di sini ini ada penebalan, ini namanya tuberositas glutea. Tuberositas glutea, ke bawahnya ada garis linea aspera. Linea aspera nanti bagi jadi dua, bercabang jadi dua, disebut linea supercondylaris lateralis et medialis. Yang medialis yang ke dalamnya. Habis itu di sini ada bagian yang luas, menampang luas, ini facies, ini facies poplitea. Di sini ada condylusnya. Ini adalah condylus lateralis condylus lateralis ya. Terus ini condylus medialis, dan di sini ada fossa intercondylaris. Itu untuk osanya udah. Sekarang kita lanjut ke muskulinya. Jadi yang pertama kita bahas dari penampang anteriornya dulu ya. Di penampang anterior itu dia lumayan banyak ini muskuli. Jadi ada yang pertama musculus iliopsoas, merupakan gabungan dari musculus iliacus sama musculus psoas major et minor. Nah, musculus iliopsoas ini nanti kalau yang iliacusnya itu berorigo dari ini ya, dari mana? Fossa iliaca. Ya, fossa iliaca. Terus kalau yang psoas major minornya itu berorigo dari vertebrae. Ya, nyampe di vertebrae. Nanti tarik garis lurus ke bawah gitu ya. Habis gitu nanti ini kita bahas otot yang bagian sini dulu ya. Nanti setelah iliopsoas ada musculus pectineus. Habis itu ada musculus adductor longus, habis itu ada musculus gracilis. Nah, sebenarnya di antara musculus pectineus, adductor longus sama gracilis masih ada dua otot lagi. Jadi di antara pectineus sama adductor longus ini itu ada otot yang namanya musculus adductor brevis. Jadi kalau brevis kan berarti pendek ya, kalau longus kan berarti panjang. Hafalinnya ya dari pendek ke panjang. Brevis habis pectineus ada brevis, habis itu baru longus. Habis gitu setelah dari longus setelah itu dari longus sama dari antara longus sama gracilis itu ada yang namanya musculus adductor magnus. Jadi yang kayak kita bisa anggapnya yang lebih besar lagi untuk mempermudah hafalannya. Brevis, longus, magnus gitu ya. Ada musculus gracilis yang terakhir. Habis itu yang di bagian sini, bagian tengahnya ini itu di bagian paling lateral itu ada musculus tensor fascia latae. Makanya disebut fascia latae karena dia di bagian paling lateral. Tensor fascia latae. Habis itu ada musculus sartorius. Musculus sartorius ini merupakan musculus yang paling panjang di tubuh kita. Nah, di antara musculus tensor fascia latae sama musculus sartorius ini ada satu kelompok otot yang namanya musculus quadriceps femoris. Namanya aja quadriceps, berarti kan ada empat otot nih harusnya. Quadriceps yang pertama ada musculus vastus lateralis, karena dia di bagian lateral, dia di bagian luar. Di situ ada, kalau ada lateral berarti ada medialnya biasanya. Ini ada vastus medialis, musculus vastus medialis di bagian dalam mendekati medial tubuh. Nah, di antara lateralis sama medialis ini ada musculus rectus femoris. Ini femoris. Nah, quadriceps kan harusnya ada 4 ya, tapi mana ini otot satunya? Otot satunya itu adalah musculus vastus intermedialis. Dia itu letaknya di bawahnya musculus rectus femoris. Jadi kayak mereka tuh bertumpukan gitu, tumpukan gini ya. Ini rectus femoris, ini vastus intermedialis. Nah, dari semua otot ini itu kebanyakan inervasinya itu rata-rata sama sih. Jadi kalau misal dari iliopsoas, musculus sartorius, terus quadriceps femoris, semua ini itu diinervasi oleh nervus yang sama, yaitu nervus femoralis. Kalau iliopsoas ini juga ada kebantu sama plexus lumbalis. Habis gitu kalau kita ngomongin musculus pectineus, musculus adductor brevis, adductor longus, adductor magnus sama musculus gracilis. Kalau musculus pectineus itu juga diinervasi oleh nervus femoralis. Kalau yang adductor brevis, adductor longus, adductor magnus sama adductor gracilis itu rata-rata diinervasi oleh nervus obturatorius. Sama kalau khusus untuk adductor magnus itu dia juga diinervasi oleh nervus ischiadicus. Tadi apa aja udah ya? Yang belum yang ini musculus tensor fascia latae. Fascia latae ini dia diinervasi sama nervus gluteus superior. Sekarang kita fokus ke yang bagian belakang atau dari bagian posteriornya. Bagian posterior ini cuman ada tiga kalau nggak 4 ya.
Jadi 3 otot sebenarnya, 3 otot, cuman ada satu otot yang punya 2 kaput. Jadi yang pertama ada biceps femoris. Biceps femoris ini dia punya kaput longum sama kaput brevisnya, atau long head sama short headnya, kepala yang panjang sama kepala yang pendek. Long head, kaput longumnya itu yang ini. Terus untuk kaput brevisnya atau yang pendek itu yang ini. Nah, habis itu ada juga musculus semitendinosus di sebelahnya kaput longum biceps femoris yang ini. Habis itu di sebelahnya semitendinosus itu ada semimembranosus. Terus ini ada bisa juga sebenarnya di sini. Tapi lebih fokusnya di sini ke semimembranosus, semitendinosus sama biceps femoris. Nah, di sini itu semua muskuli ini itu diinervasi oleh nervus sciaticus. Makanya tadi musculus adductor magnus itu juga ada yang diinervasi oleh nervus sciaticus karena dia ada yang juga di belakang. Nah, yang biceps femoris, semitendinosus, semimembranosus, biceps femoris, kaput longum sama kaput brevis ini kesemuanya itu diinervasi oleh nervus sciaticus yang di bagian belakang. Sekian aja dari saya, terima kasih.